Jadi selamat datang lagi teman-teman di channel Nonton Dulu Yuk. Tempatnya orang gabut. Kalian gabut? Nonton dulu yuk. Jadi di video ini gue akan membahas apa saja perbedaan dari manhwa Solo Leveling dengan anime Solo Leveling, terutama di episode season 2 kemarin. Oke, langsung kita mulai dengan cerita singkat dari episode 7 kemarin. Kita mulai dengan datangnya Baek Hyunho dan Choi Jongin yang langsung nih ditanya tentang Lee Min Sung, abang ganteng yang udah gue buat video kemarin. Dan langsung mereka berdua membahas tragedi Red Gate. Yang pertama nih, Baek Hyunho itu membahas tragedi Red Gate yang melibatkan satu anggota rank Adia, yaitu Kim Chul yang sekarang bernama Iron. Dan Choi Jongin itu juga membahas tragedi di mana hunternya guildnya dia, Guild Hunter, itu terlibat bersama Sung Jinwoo dan mereka diselamatkan. Yang melibatkan anggotanya antara lain ada Son Ki-hun, Gina, Lee Bora, Han Semi, dan So Ji-woo. Dan seperti anak kucing aja, mereka berdua gelut buat ngerebutin sang logo Arsenal kita, teman-teman. Dan tanpa mereka sadarin ya, sebenarnya tuh Sung Jinwoo nih itu udah melihat dari kejauhan dan kebingungan dengan situasi ini. Kenapa ada banyak wartawan, padahal dia cuma mau menilai ulang kekuatan dia gitu. Dan scene-nya berpindah nih ke sekolahnya Jinah, yang dimana Jinah dengan temannya Han Song-yi itu melihat siaran langsung tentang kenaikan rank dari Sung Jinwoo. Dilanjutkan dengan abang ganteng kita Lee Min Sung yang yeping ngalantur nggak jelas. Tapi di sisi lain ada satu orang ini yang gak sabar menunggu, yaitu ketua asosiasi Hunter, Go Gun-hye, yang langsung menyebut Sung Jinwoo dan menyuruh Sung Jinwoo melakukan tes. Dan tes ini adalah menu utama di episode ini. Sung Jinwoo langsung flexing buat memanggil semua Shadow Army-nya. Dan katanya dia bisa manggil lebih dari 100 Shadow Army lagi loh, yang membuat semua orang di dalam ruangan tesnya terkejut. Dan ini mah udahlah otomatis lah ya, Sung Jinwoo dapat rank S. Baek Hyunho dari Guild White Tiger dan Choi Jongin dari Guild Hunter rasanya tidak ingin kehilangan kesempatan. Namun yang namanya juga Sung Jinwoo ya, dia ini terlalu dingin teman-teman. Langsung aja ditolak loh tawaran mereka berdua. Dan tanpa sadar ya kejadian konyol dimulai. Sung Jinwoo keluar melalui pintu yang salah. Dan yang ada di balik pintu tersebut adalah rombongan wartawan yang di depan Sung Jinwoo sudah lihat, yang sudah siap menyebarkan berita bahwa Hunter rank S ke-10 telah muncul. Namun abang hati ini terlalu dingin lagi. Dan kecepatan dewanya, Sung Jinwoo langsung menghilang sebelum wartawan bisa mengerubunginya. Bahkan Baek Hyunho cuma bisa keheranan melihat betapa cepatnya dia kabur. Yang di sisi lain, tadi Jinah dan temannya Hang Son-yi yang sudah menonton merasa terkejut melihat siaran langsung yang mereka saksikan. Dan di antaranya ada orang-orang terdekat Sung Jinwoo yang menyaksikan kenaikan tingkat rank dari Sung Jinwoo, yaitu dari Lee So-hye, ya orang yang belum mentraktir makanan Sung Jinwoo, dan ada Cha Hae-in, istri masa depannya dia sendiri. Dan sementara itu Lee Min Sung gimana? Ya udahlah, pasti dia dilupakan, langsung dikacangi totan dan seolah-olah dia nggak ada di situ. Tapi di sisi lain, Jinho yang berbicara dengan ayahnya terkait gold yang akan dia wariskan, tapi dia malah kena roasting habis-habisan karena dia udah ngabisin banyak dana buat masuk ke gate dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi Jinho ya tekadnya tidak goyah sama sekali, dia tetap berpihak pada Sung Jinwoo. Namun takdir berkata lain, keesokan harinya tanpa diduga, ayahnya tiba-tiba pingsan tanpa alasan yang diketahui. Dan setelah diperiksa oleh dokter, ternyata penyakit yang diterita ayahnya Jinwoo itu adalah penyakit tidur abadi. Penyakit yang sama seperti yang dialami oleh ibu Sung Jinwoo. Oke, Sung Jinwoo udah rank S nih. Sekarang saatnya abot perlengkapan dong. Dia langsung pergi ke toko perlengkapan buat beli banyak item terbaik yang bisa dia bawa ke dungeon. Dan di sana ada satu momen kocak. Seorang penjaga toko menantang siapapun yang bisa menghancurkan kaca spesial bakal dapat barangnya secara gratis. Tanpa pikir panjang, Sung Jinwoo langsung mengeluarkan sedikit kekuatannya dan siap menghancurkan kaca tersebut. Tapi ternyata cuma bercanda doang. Ya wajar gak sih? Namanya rezeki gak boleh tolak ya kan? Bener nih, mantap Sung Jinwoo. Dan di mana juga, tanpa Sung Jinwoo sadari, ada seekor semut misterius yang terbang, menandakan ancaman baru yang akan datang. Singkat cerita, Sung Jinwoo langsunglah masuk ke dungeon buat ngalahin Raja Iblis Baran.
Langsung dibuka nih pertarungannya oleh Tas dengan item sihir yang OP dan langsung lawan satu iblis yang gede mampus. And kalian sudah tahu lah harusnya gimana. Satu hit meninggal tuh musuh. Dan Sung Jinwoo untuk melanjutkan dungeon ini membagi timnya, yaitu tim Tas, Igris, dan Iron. Dan dianya sendiri, ya emang dia mengamalkan judulnya dengan baik teman-teman, solo leveling. Jadi dia solo gitu. Dan Sung Jinwoo pun langsung sadar bahwa Shadow Army diserang oleh iblis tingkat tinggi. Dan langsung aja tanpa basa-basi dia datang menghampiri Demon Knight-nya dengan tatapan dingin dia. Dan langsung membabat beberapa Demon Knight-nya tanpa ampun. Tapi di sisi lain, para hunter mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Seekor semut merah sedang bersiap menerkam mereka. Jadi episode ini adalah episode yang berisi chapter 76 sampai chapter 81. Dan kira-kira ada hal kecil apa aja sih yang diubah dari animenya? Yang pertama, panel antara Jinwoo dan Sung Jinwoo itu dipotong. Sebagiannya itu di mana mereka seharusnya berbicara panjang lebar tentang Sung Jinwoo di-invite ke guild Kyujin. Nah, di mana itu adalah guild milik ayahnya Jinwoo yang tadi gue bahas. Yang kedua, itu ada panel Choi Jong-in dan Soo Ki-hun yang menceritakan Sung Jinwoo saat menjadi penambang di episode sebelumnya, yaitu episode 6 Soul Leveling Season 2 kemarin. Itu juga dihilangkan, di mana Choi Jong-in sebenarnya sudah tahu nih tentang skill Sung Jinwoo dan pergerakan si Sung Jinwoo yang seperti assassin, serta kemampuan shadow extraction-nya milik Sung Jinwoo, yang dimana bahkan julukan The Ultimate Hunter milik Choi Jong-in itu nggak ada artinya di hadapan Sung Jinwoo. Itu panel penting, tapi itu hilang. Yang ketiga nih, ada panel Lee Ming-sun dapat skrip yang berisi aktor terkenal yang berkorban untuk manusia juga hilang gitu. Jadi ini agak kehilangan satu rasa penting lah buat Lee Ming-sun yang kerasa sebenarnya itu agak sedikit ada feelingnya, tapi ini hilang gitu. Yang keempat, ada panel lucu yaitu perkelahian Baek Kyun-ho dan Choi Jong-in yang telah dibantu Sung Jinwoo pun hilang. Guild Hunter milik Choi Jong-in yang dibantu Sung Jinwoo di episode 6 Soul Leveling dan Guild White Tiger yang dimana satu hunter rank A-nya hilang, alias itu si Iron. Dimana mereka saling adu nasib gitu guys buat ngerebutin Sung Jinwoo. Real mereka ini kayak anak kucing. Dan hadirnya Lim Taegyu, hunter rank S dari Guild Reaper buat nawarin mereka Lee Ming-sung. Jadi mereka ini kayak adu nasib. Si Guild White Tiger tuh kayak berteriak, gue udah kehilangan Kim Chul hunter rank A gua. Tapi si Guild Hunter itu kayak adu nasib lagi. Ini para hunter gue terluka. Jadi mereka kayak ngerebutin Sung Jinwoo buat saling menutupi kekurangan guild mereka masing-masing. Yang kelima, ada panel Lee Ming-sung yang sok nantang Woo Jin-chul buat masuk ke tes. Juga itu hilang panel. Yang ini panel bagus loh. Lee Ming-sung nih orang ganteng satu ini nantang hunter yang berhasil nahan 2 serangan hunter rank S Baek Kyun-ho dan Hwang Dong-so di Red Gate kemarin. Ini orang ganteng sok nantangin Woo Jin-chul. Emang nyari masalah nih orang. Yang keenam, penulisan nama Sung Jinwoo di kartu license juga itu diubah. Namanya diubah menjadi Sun Misusino. Dan harusnya di kartu license-nya itu ada tulisan Korean Hunter Association License. Hanya menjadi Hunter License. Ya, kita tahu lah kenapa alasannya. Yang ketujuh, panel sadara Baek Kyun-ho tentang Sung Jinwoo yang bisa berkembang tanpa ada batasan. Juga itu berbeda di anime. Dia ada di guild pada dia. Namun di manhwa dia tuh langsung sadar di tempat ketika dites pas Sung Jinwoo bergerak sangat cepat. Dia tuh langsung sadar bahwa Sung Jinwoo ini adalah hunter yang bisa berkembang tanpa batas. Tapi kalau di animenya dia malah mikir dulu pas di guild White Tiger dia baru sadar bahwa Sung Jinwoo itu bisa berkembang tanpa batas. Yang 8, itu ada scene ketika Jinah dan Hang Sonyi juga ada perbedaan. Dimana harusnya mereka berdua kaget dan emang gak lihat siaran ini dari awal. Dan tambahan scene hunter lainnya seperti Chahayin yang senyum dan Lee Jung-hae juga gak ada di manhwa. Dan yang paling gue suka adalah Han Song-yin di animenya makin cantik daripada di manhwanya. Mantap. Ini gue suka perubahannya. Yang ke-9, panel rumah Sung Jinwoo dikerubutin wartawan. Itu berbeda. Seharusnya wartawan itu standby di rumah Sung Jinwoo. Namun di anime diceritakan kalau mereka telah pergi dan telah diurus oleh Korean Hunter Association gitu. Dan penjelasan kalau Jinho diusir oleh ayahnya juga hilang. Padahal ini panel lucu loh. Jadi sebenarnya setelah Jinho itu menolak ajakan ayahnya dan bisa bilang agak batu gitu, Jinho tuh diusir sama ayahnya. Dan dia tuh ngadu ke Sung Jinwoo. Dan panel lucu Sung Jinwoo buka fat face itu hilang teman-teman. Dia itu beneran Sung Jinwoo langsung memiliki tatapan kosong dan menutup pintunya buat Jinwoo. Soalnya Jinwoo tuh diusir dari rumah Sung Jinwoo. Itu tuh hilang. Tapi di sini malah kayak dia di seolah kayak Jinwoo ini teman kerja gua. Yang ke-10, penjelasan Orb of Avarice yang dimiliki Tax. Harusnya orb tersebut sempat ditawarkan Sung Jinwoo di tempat penjualan senjata. Tapi ini nggak ditawarin sama sekali, dia malah disimpan. Yang ke-11, penjelasan Sung Jinwoo membagi 6 tim, yaitu tim Tas, Igris, Iron, Tank,
High Orc A, High Orc B juga dijelaskan. Malahan disebutkan dibagi menjadi 3 tim aja. Tapi kalau di manhwanya itu dijelasin ada 6 tim yang Sung Jin Woo buat menyelesaikan dungeon ini sekarang. Dan ini aja perbedaan dari manhwa dengan episode soal levelingnya kemarin. Dan di episode minggu depan atau minggu ini sih sebenarnya akan dimulai dari chapter 81, yaitu pertemuan awal Ezreal dan Sung Jin Woo. Jadi langsung aja nih ya, kita tunggu pertemuan Ezreal Wanita Turlock dengan Sung Jin Woo dan mulainya pertarungan Baran Monarch of Fight Flames King of Demon bertarung melawan Sung Jin Woo Hunter Rank S yang awalnya Hunter Rank A. Jadi sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka. Maaf kalau ada salah kata. Jadi langsung aja nonton dulu yuk soal leveling season 2.